Yang selanjutnya saya ingin mengutarakan mengenai keberadaan art center, di mana kronologis dari keberadaan art center itu sendiri. Yang pertama, pada tahun 2020 tahun kemarin itu selesai dibangun oleh PUPR, diserah terimakan kepada Dinas Pariwisata. Itu sekitar bulan Februarian ya Bu ya, Februarian itu. Pada waktu itu kebetulan ada keterkaitan sekali dengan bidang kesenian di situ, di mana alhamdulillah tak satu nikmat kepada Allah bahwa Garut sudah punya art center, sudah punya gedung kesenian untuk seni pertunjukan di situ. Hanya sayang pas setelah dicek ternyata belum layak untuk dijadikan gedung seni pertunjukan di situ ya. Untuk itu Dinas Pariwisata dalam hal ini berusaha untuk bagaimana caranya supaya gedung art center tersebut bisa dijadikan gedung untuk seni pertunjukan. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2021 itu akan dipasang mengenai khususnya mengenai peredam di situ. Hanya tidak maksimal, tidak memakai peredam yang biasa dikarenakan keterbatasan anggaran. Si peredamnya itu kita rencanakan memakai backdrop jadi masih semi peredam lah gitu lah, semi peredam. Insya Allah di perubahan kita usulkan lagi, mudah-mudahan tahun 2021 sekarang bisa beres. Yang pertama adalah tadi sudah dijawab oleh Pak Aan, cuman jawabannya langsung di tahun 2020 ya. Yang kita ingin pertanyakan adalah kronologis pembangunan art center Kabupaten Garut itu alasannya apa? Karena memang sebelum ada pembangunan ini saya pernah membahas dengan beberapa seniman di Bandung, Pak Sabastio, Basis, Bagan dan Sahara dan lain-lain, bahwa Garut itu seharusnya sudah seperti Bandung, memiliki gedung art center, gedung seni dan budaya. Tetapi Garut tidak punya. Nah kemudian 1 tahun kemudian ada berita bahwa Banpop ya kalau nggak salah ada anggaran sekian miliar. Di kronologis dari pariwisata sendiri seperti apa? Kenapa ada art center dan namanya tidak menggunakan nama kedaerahan? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sumber anggaran dan nilai pembangunannya dan nilai anggarannya. Apakah itu Banpro, APBD kabupaten atau mungkin ada tambahan-tambahan lain? Yang ketiga, penanggung jawab atau pemrakarsa pembangunan art center. Pemrakarsanya siapa? Kenapa kita tulis pemrakarsa? Karena baru-baru ini Pak Buswendi sebagai Kadispora telah divonis oleh pengadilan bersalah dalam pembangunan Buper hanya karena dia sebagai pemrakarsa. Pemrakarsa dia dianggap melanggar Undang-Undang PLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan. Yang selanjutnya adalah ingin kita perhatikan juga desain dan konsep gedung art center. Kalau kita lihat memang keren ya, tetapi kalau bicara masalah daerah Garut, ciri khasnya ada nyambung nggak dengan Garut gitu, ya Bu ya? Apakah julang apak atau apa? Kita nggak tahu. Konsepnya jadi desain itu dipertanyakan terutama oleh pepuh saya Waratno. Yang kemudian ini keterkaitan dengan masyarakat dan sekaligus mungkin jawaban ketika nanti ada yang mempertanyakan art center ke Disparbud, baik itu LSM, Ormas atau dari media lain, berapa sih luas areal dalam gedung dan luas gedung, ya kan? Bisa menampung berapa parkiran, menampung berapa orang dan art center? Konsultannya siapa ya? Harus warna biru, harus warna merah, harus warna kuning, bentuknya kayak gitu dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya juga siapa pihak eksternal
pihak eksternal, maksudnya eksternal ini di luar pemerintahan, baik itu LSM, baik itu seniman, budayawan, dan elemen lain yang diajak musyawarah tentang pembangunan art center. Tadi ketika ada konsultan, bentuknya seperti itu, apakah akan sebagai warga Garut, saya dan lain diajak nggak musyawarah? Kita kudu kira visi-misinya historis dan lain-lain. Seperti nama Garut, historinya menurut saya kurang mengena, gitu, kurang pas. Pelaksana pembangunan art center tadi sudah dijawab PUPR ya. Pelaksananya itu siapa? Terus kemudian ketika dialihkan ke Disparbud itu alasannya dan tahun berapa sudah disampaikan tadi Pak Aan. Dari sekelumit pertanyaan ini, hari ini ada bahasa, ada kalimat, ada anggapan, ada tudingan, ada dugaan bahwa pembangunan art center ini kok lama, kok lelet, kok lambat, dengan anggaran yang cukup besar, melibatkan beberapa stakeholder. Lalu apakah dari Disparbud ada target? Tadi sudah disampaikan tahun 2002 mudah-mudahan sudah digunakan targetnya. Nah selain itu mungkin bisa dijelaskan lebih luas target penggunaan art center itu seperti apa. Nah karena hari ini Disparbud menjadi penanggung jawab dan ya setelah menerima serah terima dari PUPR, evaluasinya apa? Aspek apa saja yang digunakan dalam penggunaan art center? Yang kita ketahui ada aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek lingkungan, ideologi dan politik. Itu semua harus kena gitu. Itu pandangan kita ya. Pembangunan art center itu kita sepakati bahwa harus menjadi rumah besar para pelaku budaya di situ ya, termasuk di dalamnya adalah seni dan semua yang mengikat tentang budaya khususnya di Kabupaten Garut. Nah, harapan kita sebagai pemerhati, saya sebagai jurnalis juga sebagai pemerhati budaya meresep karena budaya aya di Garut khususnya umumnya karena budaya Sunda. Ini merupakan sebuah prestasi kalau dilihat secara kasat mata pembangunan art center ini, tetapi sayang di dalamnya itu kan kita sendiri tahu. Sebetulnya saya ingin berdiskusi dengan Pak Kadis langsung tadinya ya. Saya bersyukur kalau Pak Kadis hadir, tapi tidak apa-apa. Jadi begini, kalau kita menyoroti tentang regulasi sendiri di dalam ruang dan waktu tentang penggunaan art center ini, saya kira ada yang patut kita koreksi bersama. Misalnya di dalam rentang waktu yang sekian lama, ada apa sebetulnya art center ini itu beres-beres, kan itu kan yang menjadi pembahasan kita hari ini, dan tujuannya adalah kapan art center ini bisa dipergunakan oleh para pelaku budaya yang termasuk di dalamnya nanti mungkin kalau ada segi pemanfaatannya pasti akan ada lagi penunjang-penunjang yang lain. Saya kira kalau kita berbicara tentang 2022 tentang pembangunan art center itu yang saya rasa di dalamnya masih harus banyak di samping pembenahan secara kasat mata kita lihat di panggung atau di tempat-tempat yang seharusnya orang bisa menampilkan kreasi mereka, itu masih banyak kekurangan gitu ya. Apalagi saya kemarin sempat membuat joke atau semacam konten juga yang menyoroti tentang art center ini, karena ini patut kita duduk bersama seperti ini. Yang penting mari kita bersama-sama agar tercipta iklim kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan Garut ini yang berbudaya. Itu ya Pak Kabid dan semuanya rekan-rekan. Saya beneran kasuhan jadi aya langkung saur bahe carekna. Nah di sini jangan sampai nantinya berpikir Disparbud masalah ya kan kayak begitu. Padahal di sini kan ada PUPR. Jadi evaluasi di sini kalau memang ada kendala-kendala, itulah yang harus kita urai di mana salah kenaan gitu. Karena saya yakin seharusnya udah clear tuh 2019 tuh art center itu dengan biaya pemerintah provinsi, tapi di situ kok bisa bertambah lagi, bisa bertambah dengan ditambahkan dari APBD Garut kan. Jadi itu artinya itu sudah ada kesalahan-kesalahan di situ. Kenapa kesalahan itu tidak diselesaikan? Nah di
situ yang penting evaluasi bareng-bareng di mana sih kesalahannya, karena ini kita berpikir yang tadi disebut Om Jo bahwa art center itu rumah besar para seniman, para budayawan. Jadi selayaknya lah kita sebagai seniman mempertanyakan itu gitu, karena kita tahu persis gitu bahwa diperuntukkan buat siapa sih gitu kan. Anu lepat awalnya terjasa dibohongi, terjasa ditunjuki, teraya pangrojong atanapi panglibatan di orang-orang masyarakat dan budaya. Orang budaya mau bisa ngambil pemimpinnya kayak gitu. Seorang asgar hayang dia, seorang orang anu sanesna hayang gitu. Ayeuna mah paminten sanes karena milari kanu kituna. Tapi ayeuna mah paminten kumaha carana ieu bisa ngaget bener, peruntukanna jelas, anu ngolahana jelas, konsep anu kedah di pedalna jelas, penerima manfaatnya jelas. Eta anu kedah kurang di emutan. Sadacan urang ngagerak perkawis eta. Aya sabaraha tadi anu BKKG di utamikeun beberapa patarosan setidaknya menjadi gambaran kamu langkah selanjutnya. Sanes badai ngoelan luka anu aya. Sanes. Tetapi upami urang panyawatan terus undingan, obatna bakal undingan. Saya di sini sudah berkonsultasi dengan ISKI, bahkan hari besok dari ISKI juga akan datang langsung ke center. Hari Senin dari ISKI akan datang ke center untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada di gedung art center tersebut. Gedung art center luasnya 13,450 meter persegi. 13.450 meter persegi. Harap nanti dengan ISDI libatkan orang-orang yang memang paham dengan budaya, undang seperti apa kalau mau dibenahi. Ahlinya turunkan, hanya evaluasi ini anggarkan sendiri, tahu-tahu mana harus diajarkan. Kemarin kalian ngomongin masalah anggaran dan masalah mengenai duit, baliknya harus anggaran. Perlu karena itu yang harus kita kawal semuanya. Melalui stiker aja mau, lain karena merek-merek, sana karena nanti memang paham kebutuhannya apapun, gitu kan. Kami di sini siap mengawal apapun bentuknya sebagai kontrol sosial, pertanggungjawaban ke masyarakat dan mungkin mempertanggungjawabkan ke satu dinas atau beberapa instansi. Harus bertanggung jawabnya, iya budayanya kok iya Dewan Kebudayaan tetap bakal corong pangaretna, ngapentengan ke pemerintahan. Dinas pariwisata menuju bebenah mengembalikan dalam artian citra, karena orang lain yang membuat, gitu kan, orang lain yang membuat, kita cuma dapat kuncinya dan kita yang mendapat hukumannya. Karena eta panintan katung kebuntutan mau punah ini benarnya gimana di apal naon yang akhirnya kemarin juga banyak di situ mencoba untuk masih kita art center teh jaba bala, jaba iya, jaba itu sementaris dan juga benar itu biasa dianggap kan gitu. Hiji tamannya aja kita no halaman oge nya seueur jejempungan gitu kan gitu. Ternyata di situ teh banyak kekurangannya. Masih banyak dinas pariwisata harus membenahinya. Listrik wae urang teh teu gaduh. Jadi naon aturan itu ya. Tentang dengan tapi nah garut seperti ini. Berusaha dan mencoba untuk mengembalikan citra malihan nami terus kan hoyong digentos ulah art center di mana eta bahasa kan jatuhnya bahasa mana eta art center teh merenya siga kieu balai pamintot gedung balai pamintot geus kudu balai teh gedung teh kulantaran muncul abi oge teh urang teh akan 100% mutlak eta dijadikan bukan barang, emang barang kita udah diserahkan ke kita, tapi kita juga sedang meminta pertanggungjawaban dalam artian kepada PUPR itu sendiri. Tapi kita siap kerjasama nyungkeun bantosanana
kanggo nanjeurkeun baik itu balai pamiton, museum, sareng art center. Sakitu Pak. Tapi resikonya gitu loh, nggak salah, tapi orang ngeriu gitu. Nah itu harus di sini harus dievaluasi, diselesaikan dulu. Bahkan mungkin kita kalau ada data-data bahwa penerimanya seperti apa, kita yang akan ngejar barengan teman-teman untuk ke PUPR. Kumaha pegawai merata beres pengen diserahkan gitu. Atau mungkin ke Kang Budi di sini. Kang Budi dicanggung beres ke Kang diterima. Logikanya di mana kan gitu. Iya, yang jadi ukuran juga begitu, karena tadinya ya kalau ada Pak Kadis misalkan, itu akan kami jadikan runutan awal untuk mengejar apa sih yang salah di art center ini, karena kalau berawal dari satu kesalahan pasti akan terus salah ulang bikin kaki yang Dewi. Disparbud teh sebagai penerima manfaat lah dalam tanda kutip ya, ketumpuan buntut mau, pada akhirnya masyarakat itu tidak akan melihat siapa, akan melihat dinas pariwisata dan kebudayaan sampai di mana sih tanggung jawabnya. Kan orang tidak tahu bahwa yang di belakang Disparbud ini adalah PUPR kayak gitu. Jadi data-data kami bukan tidak punya, ada ya, tetapi ingin menguatkan dari keterangan-keterangan di Disparbud ini apa yang menjadi kendala selama ini yang dihadapi dalam skop art center. Sudah tahu permasalahannya, ini sedang dibereskan oleh pihak pariwisata, itu kan, oleh Pak Sopi sedang ada dalam artian lamun nuju direreskeun teh direreskeun meureunnan ke upami teu reres wae Pak Sopi atanapi kumaha dinas pariwisata, barulah pihak dalam artian baik itu dari seni budaya itu bisa mempertanyakan kenapa baik itu ke pariwisata, nah begitu bisa benar pariwisata. Kenapa tidak? Mari kita bersama-sama dengan beliau ke PUPR menanyakan kalau hanya sekedar dari pemerintah dibohongan diri aja jatuh. Akhirnya bukti namanya si cabut terusnya ningali umunan sekacida aku saya PPD tapi nah lu jangan mampu saya diambil bukan dengan cara budaya masyarakat. Makanya dari sekarang bersama-sama, jangan hanya bersama-sama pengamen ke dia, pengamen ke dia, ayah enak KPAD itu ya, enak KPAD bukan itu yang harapan dalam kebudayaan atau masyarakat kebudayaan bersama-sama itu menyeluruh bu. Hayu kurang kebarengan masalah aja PUPR teh kita menjadi bemper Pak Sopi gitu, ataupun menjadi bemper di Disparbud sendiri. Dan mau kalau kurang Disparbud akhirnya ketemu kamu. Amar kabis Disparbud ini, oh berarti melengkung dewan kebudayaan sudah bisa, nggak ada dewan kebudayaan, saya tahu akhirnya. Kan ngegorok mah lain kurang kali, tapi ngegoroknya masyarakat. Makanya saya minta nanti bertemu dengan Pak Sopi, biar kita bersama-sama untuk menggali namun si penyebabnya. Jangan sampai ini sudah saya pastikan data sudah mulai ada dan PUPR sudah periksa. Ini akan jadi jilid 2 ini. Jangan sampai ada ngarangke ke yang lain. Kalau ternyata pemainnya itu saja, pastikan kecakapan. Jadi kalau rapat hari ini optimalisasi tentang art center, bukan artinya tidak tepat, tapi ada yang ternyata ada PR yang perlu beberapa yang diselesaikan. Listrik juga betul itu tidak ada listrik, jadi masih banyak lah ya. Kalau PUPR itu apakah dengan sound sistemnya, apakah dengan kursi, karena terlayak betul. Ini sangat tidak layak, saya tidak layak untuk pertunjukan gedung bukan seperti itu. Jadi sangat tidak layak. Kalaupun untuk tidak ajak badani gedung yang ideal teh untuk pertunjukan seperti apa. Jadi memang dari awal kita tidak diajak seperti itu. Tamburan ayeuna mah nasi sudah jadi bubur. Secara perlahan gedung orang bebenah ku dinas pariwisata dengan anggaran yang ada, majukan tema tadi kita memanfaatkan. Tapi di sisi lain ada proses tadi untuk aset didugikeun itu harus aman oke kan, harus berjalan gitu.
karena orang nunggu iya di lama gitu kan itu dibeberes bisi anu di hari waktu kita terutama ku Kang Asep nanti-nanti nu di hari ku kita jangan karena art center dinas pariwisata ketempuhan bersentuhan lagi dengan persoalan hukum. Kita tidak mau. Jadi kita dari Dewan Kesenian dan DKKG terus terang tidak menjustis bahwa wah ini salah dinas pariwisata.